Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rolis. Saya dari mahasiswa STAIN angkatan 2019. NIM saya 21903020084. Di sini saya ingin menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha. Usaha yang saya buat yaitu ada jasa travel agent. Dalam usaha ini ada 5 langkah. Langkah pertama ialah analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Dalamnya ada 2 kriteria. Kriteria pertama adalah 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yaitu ada 7 komponen. Yang pertama ada mengambil keuntungan dari tren lingkungan, nilainya 1. Yang kedua ada menyelesaikan masalahnya, nilainya 1. Yang ketiga mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, nilainya 1. Yang keempat ada ketetapan waktu masuk ke pasar, nilainya 0. Yang kelima ada luasnya gagasan, menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, nilainya 1. Yang ke-6 ada sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, nilainya 0. Yang terakhir ada sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, nilainya 0. Tadi total nilai yang kriteria pertama ada 4. Terus yang kriteria kedua ada 1.2 yaitu permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Ada 3 komponen yaitu pertama seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, nilainya 1. Yang kedua ada bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, nilainya 1. Yang ketiga di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, nilainya 1, yaitu hasilnya 3. Maka 4 ditambah 3 sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan hasilnya 3,5. Yang ke langkah kedua yaitu kelayakan target industri. Ada 2 kriteria. Yang pertama ada daya tarik industri, yaitu ada 5 komponen. Yang pertama jumlah kompetitor, nilainya 0. Terus yang kedua ada tahap siklus hidup industri, nilainya 1. Yang ketiga ada tingkat pertumbuhan industri bidang ini, nilainya 1. Yang keempat ada pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, nilainya 0. Yang kelima ada margin operasi industri, nilainya 0. Yaitu dari langkah 2.1 ini dapat hasil nilainya 2. Dan 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Komponen yang pertama ada identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, nilainya 1. Yang kedua ada kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, yaitu nilainya 0. Terus yang ketiga ada daya beli pelanggan, nilainya 0. Ada kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, nilainya 1. Yang ke 5 ada potensi pertumbuhan target pasar, nilainya 0. Dan hasilnya adalah 2. Maka 2 tambah 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan hasilnya 2. Yang ketiga, yaitu langkah 3, analisa kelayakan organisasi. Yaitu ada 2 kriteria juga. Yang pertama ada 3.1 yaitu kecakapan atau prowess manajemen. Yaitu ada 5 komponen. Yang pertama pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, nilainya 0. Yang terus pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, nilainya 1. Terus sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, nilainya 0. Yang keempat ada sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, yaitu nilainya 1. Maka yang 3.1 ini nilainya adalah 3. Terus 3.2 yaitu secukupan sumber daya, yaitu ada 2 komponen. Yang pertama ada karyawan dengan kompetisi spesifik, nilainya 0. Yang kedua ada perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, yaitu tidak berlaku pada saat pemula, nilainya 0. Maka langkah ketiga ini 3 ditambah 0 sama dengan 3 dibagi 2, yaitu hasilnya 1,5. Dan ada langkah keempat yaitu kelayakan finansial. Dalam kelayakan finansial ini ada 3 kriteria. Yang pertama ada 4.1 yaitu total modal awal yang dibutuhkan. Ada 3 komponen. Yang pertama modal ekuitas yaitu nilainya 1. Dan kedua ada modal utang nilainya minus 1. Dan modal khusus ada potensi sedang nilainya 0. Dan komponen kedua, kriteria kedua 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama ada karakteristik ekonomi industri, nilainya 1. Dan profitabilitas dan risiko saat ini nilainya 1. Dan nilai perusahaan nilainya minus 1. Dan kriteria ketiga ada daya tarik finansial keseluruhan, ada 5 komponen. Yang pertama hasil keuangan historis, nilainya 0. Yang kedua ada proyeksi pendapatan, nilainya 1. Dan
keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan nilainya 1, dan margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan nilainya 1, dan yang terakhir ada daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat nilainya kosong. Maka di langkah keempat ini, yaitu ada 4.1 hasilnya 0, 4.2 hasilnya 1, dan 4.3 hasilnya 3. Maka jika di jumlah ada 4. 4 dibagi 3 sama dengan hasilnya 1,3. Dan yang kelima, langkah kelima itu potensi keseluruhan. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, yaitu hasilnya 3,5, sama dengan potensi sangat layak. Maka sarannya adalah untuk segera diwujudkan desain produknya yang ingin dijalankan. Bagian kedua, yaitu isu terkait industri atau pasar. Hasilnya 2, sama dengan potensi sangat layak. Sarannya adalah segera diwujudkan desain pasarnya. Bagian ketiga, kelayakan organisasi, 1,5 hasilnya sama dengan potensi layak, maka sarannya segera diidentifikasi desain organisasinya. Bagian keempat, isu finansial, hasilnya 1,3, yaitu sama dengan potensi layak, sarannya adalah segera dikembangkan finansial usaha tersebut. Maka penilaian keseluruhan, yaitu sama dengan 2,07, yaitu potensi sangat layak. Maka sarannya adalah segera diwujudkan langkah-langkah bisnisnya. Dalam ringkasan ide bisnis ini, yaitu adalah ide bisnis ini berpotensi sangat layak untuk segera diwujudkan dan dijalankan langkah-langkah pengembangan bisnisnya dengan yang sudah ditentukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.